selalu menghindari dan tidak siap untuk menghadapinya. Realitas sosial ini tidak saja berada di luar diri, melainkan juga ada di dalam diri kita masing-masing, walau secara berbeda. Kita belajar dari Santo Ambrosius Jansen yang justru menempatkan semua luka sebagai bagian integral dari karya dan hidupnya sepanjang masa. Sikap Santo Arnoldus tidak pernah gentar sejengkal pun ketika menghadapi kenyataan luka-luka sosial di dalam dirinya. Alasan utama Santo Arnoldus selalu berada dan berdiri di samping Tuhan, sehingga luka-luka itu menjadi pupuk yang baik bagi kesegaran hidupnya setiap hari. Santo Arnoldus memuji dan melayani Tuhan dengan segenap hati, termasuk ketika ia sedang mengalami luka-luka yang dimiliki dan dialaminya setiap hari. Berbagai tantangan, kesulitan, dan persoalan senantiasa diramunya dan dikelola secara spiritual untuk menginspirasi karya dan kehidupannya setiap hari. Perilaku sosial Santo Arnoldus yang sering dianggap remeh pada awal mula ternyata dihayatinya secara berbeda dengan komitmen yang sangat tinggi terhadap kekuatan Roh Kudus. Karya misi yang didirikan dan dijalankan pendiri Santo Arnoldus pada tahapan awal dinilai gila dan agak ganjil. Namun, dengan sikap rendah hati, Santo Arnoldus berlutut di hadirat Allah dengan mempersembahkan di hadapan sakramen Kasih Kudus. Dengan cara inilah Santo Arnoldus menemukan kekuatan baru untuk selalu berkanjang di dalam rencana dan karya serta kehidupan tarekat ke depan hingga saat ini. Hal sangat dalam yang dimiliki Santo Arnoldus adalah menempatkan semua luka yang dimiliki dalam perspektif kekuatan Tuhan sendiri, yakni dengan cara mempersembahkan di depan sakramen Maha Kudus dan dalam perayaan Ekaristi Kudus. Sekali lagi, dengan jalan tersebut, maka luka-lukanya berubah menjadi anugerah, rahmat, dan kasih Tuhan yang sungguh lestari bagi perjalanan dan hidup tarekat-tarekat yang diberikannya. Santo Arnoldus tidak saja menjalani kehidupan semata untuk kepentingan tarekat-tarekat yang didirikannya, melainkan juga untuk kepentingan gereja secara keseluruhan. Luka yang dialami gereja pada masa awal berdirinya tarekat-tarekat kita diperhatikan juga oleh Santo Arnoldus Jansen. Warga masyarakat, baik yang beriman maupun yang belum mengenal Kristus, diajaknya untuk memperhatikan karya perutusan gereja universal, yakni mewartakan karya keselamatan yang disampaikan karya misi gereja. Secara hakiki, Santo Arnoldus berjalan bersama gereja sejagat oleh karena selalu siap untuk memikul luka-luka yang dialami gereja, masyarakat, dan setiap orang beriman yang dilayani di tanah-tanah misi. Ini melalui putra dan putrinya serta tarekat awam dari ketiga tarekat yang didirikan Santo Ambrosius Jansen, warta keselamatan semakin diperkenalkan kepada banyak orang, dan dengan demikian banyak jiwa diselamatkan oleh dan dalam karya tersebut.
Santo Arnoldus tidak pernah membiarkan diri untuk tenggelam di dalam luka-luka yang dialami. Iman dan pengharapannya yang teguh kepada Tuhan sebagai pokok hidup dan pangkal keselamatan setiap umat manusia telah menyembuhkan luka-luka tersebut. Pada titik inilah Santo Arnoldus selalu mempersatukan semua luka yang dialami, baik secara pribadi maupun yang dialami gereja, sebagai makna tertinggi untuk menerima secara positif luka-luka sebagai bagian integral dari karya misi